Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, salah seorang dosen dari Prodi Manajemen. Dalam hal ini saya mengajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Malahayati Bandar Lampung. Sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen, saya harus membuat video testimoni dalam hal pengajaran dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut ini saya sampaikan materi perkuliahan saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Pak. Ini luar biasa semangat ini. Biasa sebelum mulai memberikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, sebaiknya adik-adik harus tahu dulu siapa nama sayanya ya. Nama saya Muhammad Eskom MM. Saya gabung dengan Malahayati sejak 2008. Ini gambar Malahayati, ini tahun 2010 gambar gedung ini. Nah, ini luas areal Malahayati lebih kurang 84 hektar. Nah, ini data saya, micro-teaching ya. Nah, ini biodata saya. Nah, dulu saya panitia PMB sejak 96 sampai 2008. Nah, wakil kedua 2014 sampai 2016. Ketua PMB 2016-2020. Kepala Biro Administrasi Umum 2020 sampai 2021. Selanjutnya strategi mencapai nilai. Mata kuliah saya yang perlu diperhatikan nomor 1 niat dan doa ya. Niat dan doa D. Yang kedua usaha dan upaya sungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga jangan pasrah dan minta belas kasihan. Yang keempat berupaya untuk hadir 100%. Yang kelima berusaha dan berupaya untuk memahami ilmu dan arts. Keenam berupaya perbanyak literatur atau buku. Ketujuh disiplin membaca untuk paham. Kedelapan kenali kebiasaan waktu belajar. Kesembilan usahakan lingkungan belajar yang kondusif. Ke-10 biasakan belajar kelompok atau diskusi. Jadi itu yang kalau saya yang ngajar. Sistem penilaian saya kehadiran wajib hadir 100%, tugas 20% penilaiannya, kuis 15%, UTS ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%. UTS sebelum UTS itu ada 7 kali pertemuan, 1 kali ujian ya UTS, ujian akhir juga begitu. Dari pertemuan ke-9 sampai 15 ke-16 baru UAS ya. Ini metode pelajaran. Metode pelajaran pakai Spada. Kalian sudah punya Spada belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini sama pakai Spada semua kita diwajibkan. Ya, ini kalian udah paham semua Spadanya. Nah, itu tinggal cari nanti mata kuliah dosennya yang diajar, yaitu diklik dosennya. Daftar hadir juga ada ya, lengkap semua. Jadi kalian hadir, soal-soal juga kita berikan lewat Spada. Ada dosen yang lain kasih soal lewat Spada? Soal multiple choice? Ada yang kasih lewat Spada? Zul? Ada yang kasih lewat Spada? Ada? Jul, dengar saya Jul Henry? Coba itunya, audionya dibuka. Jul? Ada Pak. Oh ada ya. Pak. Ya itu Ada, soal berapa biasanya? 10 soal ya? Nah, setiap Ada yang dua. Iya biasa setiap pertemuan saya, setiap pertemuan di 10 menit sebelum penutupan saya ada kasih kuis biasanya 10 soal. Dari 10 soal kalian jawab nanti ada nilainya. Jadi 7 pertemuan kalian sudah bisa menjawab 70 soal. Jadi UTS nanti udah nggak berat lagi kalian. Jadi soal-soalnya ya dari situ dan kita tambah yang lain ya.
Capaian pembelajaran mata kuliah prodi MSDM yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi kalian nanti kalau udah lulus ahli bidang SDM sangat diharapkan di perusahaan karena untuk sekarang ini ya sampai detik ini yang sangat dibutuhkan SDM, seleri gaji juga terbesar dari lulusan SDM. Anda bisa klik di internet, gaji-gaji manajer SDM itu terbesar, apalagi daerah di Jawa ya, di Jakarta itu paling besar gaji SDM. Karena itu menyangkut dengan sumber daya manusia termasuk karyawan segala macam, rekrutmen segala macam itu tugasnya dari SDM. Jadi kalian belajar benar-benar belajar ya. Jadi sejak karyawan masuk sampai dia pensiun keluar itu tanggung jawab di bawah SDM. Oke, berikutnya capaian pelajaran mata kuliah, mahasiswa harus mampu menjabarkan konsep dan tentang sumber daya manusia. Mahasiswa harus memahami, menjelaskan tentang fungsi pengadaan tenaga kerja. Jadi kita hubungan dengan manusia ya kita harus baik-baik dengan manusia ya. Kalau CUP, CPNK yaitu mahasiswa harus menjelaskan tentang pengertian konsep tentang SDM. Mahasiswa harus memahami, menjelaskan tentang fungsi tenaga kerja. Rancangan deskripsi MSDM yaitu suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menjalankan aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini pengerjaan SDM, tindakan Mondi yaitu pemanfaatan pada industri individu untuk mencapai tujuan organisasi atau kata Skler yaitu SDM aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Berikutnya divisi SDM yaitu suatu proses pencapaian tujuan organisasi dengan memperoleh, mempertahankan, mengakhiri, mengembangkan, dan menggunakan dengan tepat sumber daya manusia dalam organisasi. Jadi dalam organisasi kalian harus bisa beradaptasi, harus bisa menempatkan diri ya sejak kuliah sampai selesai. Makanya nanti kalau ada seminar-seminar SDM, kalian itu wajib hadir dalam seminar itu karena dapat sertifikat, karena sertifikat itu sebagai penunjang di samping ijazah. Jadi bukan kalau zaman dulu ijazah diharapkan, kalau sekarang ada namanya surat pendamping ijazah. Jadi selain ijazah sarjana, kalian harus ada sertifikat-sertifikat seminar segala macam, workshop, kalian wajib ada karena itu mempengaruhi nilai Anda diterima di tempat kerja ya. Ini berikutnya, nanti saya kirim ke kalian, kalian bisa baca ya. Bagaimana cara komunikasi dengan interpersonal, bagaimana bekerjasama dengan tim, senang memecahkan masalah. Kalian sejak kuliah ini sekarang sampai dengan selesai, dilihat dari IPK-nya. Kalau IPK di atas 3, biasanya ya lebih pinter-pinter dibanding yang di bawah 3. Karena kedepannya ini cara kerja di Indonesia ini minimal IPK di atas 3,5 kalau bisa. Kalau di bawah 3,5 agak berat sekarang ini persaingan ya. Apalagi 6 bulan ke depan lowongan kerja agak sulit untuk 6 bulan ke depan karena ekonomi di Indonesia ini. Jadi kalian mungkin kelar kan masih lama sekitar 3 tahun lebih, 3,5 tahun. Jadi mudah-mudahan ke depan ya peluangnya lebih besar. Usahakan IPK-nya di atas 3,50. Insya Allah kalau komlut biasanya diterima lebih cepat ya. Kami juga dalam merekrut dosen juga kita pantau dari pengajarannya. Jadi setiap 6 bulan kalian nggak kaget nanti dosennya bisa berubah-ubah. Karena dosen juga kami nilai. Kalian ada input absensi online? Pak. Ada. Kalian ada kasih komen tentang dosen yang ngajar? Belum. Belum Ya, ada. ya, nanti dirubah. Jadi ada komen tentang dosen. Jadi dosen itu nggak tahu kalian kasih komen tentang dosen karena yang tahu cuma kami. Dosen itu nggak tahu. Nah, jadi kalian bisa nilai apa dosennya nggak enak ngajarnya, apa dosennya monoton, apa dosennya banyak kasih tugas. Tulis di komen itu nggak masalah. Jadi dosen itu nggak tahu. Mahasiswa itu kasih nilai, yang tahu pimpinan universitas. Karena buat kami ke depan, buat universitas lebih bagus ke depan. Ya. Nah, ini tentang manajemen sumber daya. Ini tabel terakhir ini harus masuk di kepala kalian, kalian kuasai ini. Ya, sebelah kiri ada 6 ininya, kanan juga 6 ya. Kalian benar-benar kuasai. Inilah
sumber daripada manajemen sumber daya Indonesia. Semua saling terikat ya. Ya, kebetulan kakak tingkat kalian juga banyak juga yang milih SDM. Karena kedepannya memang peluangnya lebih bagus ya. Nah, ini kata-kata mutiaranya, jika Anda ingin mengenal dunia, maka membacalah. Jika Anda ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Kenapa saya tulis begitu kata mutiara? Karena kalau kalian sering menulis, makanya karya kalian akan dibaca oleh semua orang. Tapi kalau kalian ingin kenal siapapun, kalian harus baca karya orang. Jadi usahakan mulai kuliah sekarang harus rajin-rajin menulis, bantu dosennya, segala macam, ya diajarin nanti cara nulisnya ya. Ada yang melanjut S2 kan? Nah, kami lagi program buka S2 ini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa lanjut, selesai S1, bisa lanjut ke S2. Berikutnya, didiklah dan persiapkanlah generasi penerusmu untuk suatu zaman yang bukan zamanmu, karena mereka akan hidup pada satu zaman yang bukan lagi zamanmu. Ali bin Abi Thalib. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan materi yang saya berikan cocok untuk kalian untuk tatap muka pertama. Insya Allah kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Anda telah menonton video Zoom meeting saya dengan 60 mahasiswa manajemen sumber daya Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.